ila lisanika min wususati qalbika wa min ruhik ila badanik. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa alaihissalam dengan wahyunya, ya Musa, wahai Musa, jika aku ingin lebih dekat kepadamu dibanding kalammu daripada lisanmu, dan dibanding was-was hatimu, bahkan ruhmu dengan badanmu. Wa min nuri basarika ila ainika, bahkan lebih dekat daripada cahaya matamu terhadap dua bola matamu. Wa min sam'ika ila udhunika, pendengaranmu daripada telingamu. Fakthar minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mustilah banyakin salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Suratul Hasyr ayat 18. Hendaklah setiap diri menyiapkan yang cikal bakal apa yang dia bawa esok hari. Yakni ma'amilta fi yaumil qiyamah, apa yang kau amalkan, apa yang kau kerjakan demi untuk menyongsong hari kiamat, maksudnya. Itu makna liqad di situ, yakni yaumul qiyamah, liqadnya yaumul qiyamah. Maqaddamat yakni ma'amilta, berarti wal tanzur nafsum ma'amilat, ya kan, ma'amilat liqad tadi ya. Ya'lam ayyuhal insan, ketahuilah wahai manusia, anna nafsal amarata bisu, sesungguhnya nafsu amarah bisu, hiya a'dalaka min iblis, dia lebih dahsyat permusuhannya daripada permusuhan iblis. Karena dalam Al-Quran, inna syaitan aduwwun mubin, ya kan. Ternyata nafsu amarah bisu itu lebih dahsyat. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitan, setan itu hanya mengkuatkan potensi yang ada kepadamu, ya kan. Setan itu sebenarnya hanya menyokong doang gitu maksudnya. Yang menjadi yang menjadi perubah, eksekutor, pelaku itu sebenarnya nafsu itu, amaratul bisu. Nah begitu setan datang, semakin dikasih warna, semakin dibungai, semakin diindahkan gitu kan, sehingga kecondongan hati manusia untuk melakukan kemaksiatan bertambah volumenya gitu kan. Nah setan itu cuma menyokong. Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitanu bihawan nafs. Tugas setan adalah mengkuatkan hawa nafsu, wa syahwatiha, berikut seperangkat dengan syahwatnya. Potensi manusia mau nakal itu udah ada, Ustaz. Cuma begitu ditumpangin sama setan makin kuat gitu loh maksudnya. Andai setannya nggak ada, ini masih 50-50. Artinya 50 karena ada malaikat, ada syahwat, maksudnya kan ada nafsu. Cuma setan ini sangat dominan untuk menguasai karena dia punya kontrak dengan Allah, la uqwiyannahum, akan saya tipu daya gitu loh. Nah kontrak inilah maksudnya yang dikerjakan oleh iblis. Jangan sampai dia makan gajinya gaji buta gitu loh. Akhirnya dia tumpanglah itu amaratul bisu supaya lebih dahsyat, dan supaya pemilik nafsunya atau dirinya itu semakin condong. Fala tagharrannaka nafsuka bil amani, maka jangan tertipu, jangan engkau tertipu oleh nafsumu dengan merasa aman. Jadi mesti wahdar bil hudur, mesti hati-hati. Wal ghurur, dan tipu daya. Lianna min tabi'in nafsi al-amnu wal ghaflatu wal rahatu wal fatratu wal kasl. Karena produk daripada hawa nafsu itu, produknya, hasilnya apa aja sih gitu loh. Kadang bentuknya aman, perasaan gitu kan. Kadang dia muncul pada kelalaian. Kadang relaksasi, rohat namanya. Wal fatrah, dia ngasih spasi waktu, ngasih kesempatan kepada kita. Wal kasal, tapi terkadang dia memunculkan kemalasan gitu loh. Itu produk nafsu semua. Fada'awaha batilun, setiap ajakannya adalah batil. Wa kullu syai'in minha ghururun, dan segala sesuatu yang muncul daripada dia pastilah ghurur, tipu daya. Wa in radita anha wa taba'ta amraha halakta, kalau anda ridho dengannya dan kau ikuti perintahnya, kamu akan binasa. Wa in ghafalta an muhasabatiha
gharaqta. Jika engkau lalai daripada muhasabah, introspeksi, kamu akan tenggelam. Wa in ajazta an mukhalafatiha wa taba'ta hawaha qadatka ila nar. Dan ketika engkau lemah untuk bersebelahan dengan dia, maksudnya gitu kan. Kita lengah sehingga tidak bersebelahan. Akhirnya kita ngekor di belakang dia, maksudnya. Wa in ajazta an mukhalafatiha wa taba'ta hawaha, dan kamu ikut semua perintahnya, perintah hawa nafsunya, qadatka ila nar, dia akan menuntunmu menuju neraka. Wa laysa lin nafsi marju'un ila al-khair. Nafsu tidak akan pernah bertujuan kepada kebaikan. Nafsu itu gak bakal pernah. Wahia ra'sul balaya, itulah sumber segala bencana. Wa ma'danul fadhihah, wa ma'danul fadhihah, dan awal dari segala kehancuran atau kepedihan. Jadi fadhihah itu bahasa Arab aja, pedih. Bahasa Arabnya fadhihah. Di Indonesia kan menjadi pedih gitu kan. Pedih banget hati saya. Fadhihah bahasa Arabnya. Wahia khazanatu iblis, dan itulah berangkasnya iblis, lemarinya iblis. Wa ma'wa kulli syarr, dan tempat rujukan segala kejahatan. La ya'rifu illa khaliquha, yang enggak ada yang bisa mengenal dia atau bersentuhan dengan dia kecuali penciptanya, Allah doang. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Jatuh ya. Yarhamukallah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Yakni minal khair wasyarr, baik kebaikan, demikian juga kejahatan. Wa idza tafakkara al-'abdu fima madha min 'umrihi fi talabi akhiratihi, kana hadha at-tafakkur ghaslul qalbi. Ketika seorang hamba, Waalaikumsalam habibah, kaifal hal? Mabsut, masyaallah. Ustaz Syihabuddin ngucapin salam juga. Tuhan gimana sih? Nggak boleh salaman bukan? Pelantara pelintang. Boleh, salaman boleh. Mana? Takut corona. Takut boleh. Alhamdulillah, baik. Allahumma shalli ala Muhammad habib. Kaifal hal? Allahumma shalli ala Muhammad. Terus. Ayo lanjut. Ayo. Enak kan Pak Atok buka buku dulu, nggak enak kan? Buka betul kulub. Udah apa dia mah? Belum. Udah di luar kepala. Bukannya itu. Oke. Oke. Udah ngapa sih nawar? Bukan ketinggalan. Masih apa? Oh Siapa? iya betul. Muka syafahnya ketinggalan. Udah jangan. Ntar kita ulangin kelas khusus habis ini sambil ngudut. Tetap perlu alhamdulillah. Wa idza tafakkara al-'abdu fi ma madha min 'umri, tatkala seorang hamba bertafakkur tentang umur yang telah usai, umur yang berlalu, fi talabi akhiratihi, adakah ia gunakan untuk menuntut akhiratnya? Karena hadal tafakkur ghaslul qalbi, maka tafakkur seperti ini akan mencuci hati, akan membersihkan hati. Jadi laundry hati itu ya tafakkur gitu maksudnya. Tafakkur tentang umur yang telah usai untuk Allah atau bukan, atau untuk siapa gitu. Itu akan menjadi ghaslul qalbi. Ini bahasa Imam Ghazali cukup tinggi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkar sa'atan khairun min ibadati sana. Tafakkar sa'atan khairun min ibadati sanatan. Berfikir sesaat saja itu lebih baik daripada beribadah selama setahun. Saat yang ini maksudnya berfikir sesaat. Apa nih yang maksudnya? Tafakkarnya yang begini, yang akhirnya kita taubatan nasuha maksudnya.
menyesali segenap apapun yang telah berlalu dan ingin merubah diri, dan sejak saat itu kita merubah diri, itu lebih baik daripada beribadah selama setahun. Bukan mikir gimana ya bisa beli mobil ya, yang gitu mah nggak masuk. Maksudnya gimana biar gue bisa nikah sama ini nih, yang itu belum masuk. Yang pecinya putih tuh. Kecuali cara berpikirnya Pak Haji Ato, karena dia pengen menikah adalah untuk menjaga hubungan dengan Allah. Masya Allah, takbir. Galau, dari galau. Kada tafsir Abil Laith, begitulah Abil Laith menafsirkan. Abil Laith As-Samarqandi berarti ya, pengarang kitab Bustanul Arifin. Fayambaghi lil aqil ay yatuba min adh-dhunubil madiyati. Mustilah bagi setiap orang yang berakal taubat dari segenap dosa-dosa yang telah lalu. Halaman 17 Ustaz Syuruddin. Baru mulai Ustaz, baru sekitar 5 lembar. Baru nggak usah lihat jam. Nggak percaya. Pindah ke sana tuh. Sini. Dekat saya tuh. Ini Sebelah aja. Mana nih? Grogi situ mah kita. suruh baca. Jadi mukri. Soalnya alatnya ada gundul ini. Iya jadi mukri. Gondong nggak berani. Terus banyak mikir. Wa yatafakkar fi ma yuqarrihi. Yuqarrihi apa yuqarribuhu situ? Biasanya yang berbeda cetakan sama ini nih. Kalau kita Yukaribu. Hah? Yukaribu. Nah, kalau di sini yukarihi. Iya makanya. Kalau kita sama Bu ya. Ini biasanya yang suka beda nih, mana? Wa yatafakkar mana? Oh yuqarribuhu, betul. Yang pas itu sebenarnya. Lebih pas. Yuqarri juga bisa kita cocok-cocokkan, cuma lebih cepat maknanya yuqarribuhu. Dan berpikir bagaimana cara mendekati Allah setelah taubat maksudnya. Berarti nuntut ilmu kan begitu maksudnya kan? Itu yang dimaksud tafakkar sa'atan khairum min ibadati sana. Yang setelah dia berpikir yang sesaat ini maksudnya terbuka pintu taubat, terbuka gerbang untuk menuntut ilmu, timbul girohnya. Yang ini nih maksudnya berpikir sesaat lebih afdal daripada ibadah selama setahun. Jadi bukan mikirin hampa kosong, jangan. Ini berpikir buka gerbang taubatnya kebuka ya kan? Gerbang menuntut ilmunya terbuka. Ini yang dimaksud afdalu min ibadati sana. Kemudian wa yanjubihi, yakni yatafakkar ya kan, fima yanjubihi kan begitu kan? Dan berpikir bagaimana supaya ia lepas. Dari mana? Fid daril akhirah. Di hari akhirat kelak nanti. Tafakkurnya bagaimana supaya lepas daripada tuntutan Allah. Terus apalagi yang mesti fayam bagilil akil, pertama tadi ayatub. Kemudian ya tafakkar itu ya, itu dua-duanya wayam bagi. Jadi bahasanya kalau diperpanjang Ustaz Munir fayam bagil akil ayatub, fayam bagil akil ayatafakkar gitu kan? Fayam bagil akil ayanju, fayam bagil akil ini lagi. Wa yuqassiral amal, mustilah bagi seorang yang berakal juga. Waalaikumsalam habibi, tafadhal. Memendekkan angan-angan. Allahumma shalli ala wa yu'ajjilat taubata, masih ma'tuf kepada ayat tuba ya. Wa yuqassiral amala wa yu'ajjilat taubata, masih ma'tuf semua. Dan mesti dia berpikir bagaimana supaya bisa mentakjilkan taubatnya. Dia ajjilis salata qabla al-maut atau qabla al-fut wa ajjilit taubata qabla al-maut, maksudnya gitu kan. Innallaha yataqabbalu at-taubah ma lam yughargir, kan gitu ya. Jadi definisi akhirnya itu maksudnya batasnya adalah ketika kita gorgoroh, permasalahannya nggak tahu kapan mati, itu loh maksudnya. Berarti perlu istiadat yang lebih luar biasa. Dan mestilah dia berpikir juga bagaimana supaya bisa segera taubat. Wa yadhkurallah, mesti juga berpikir bagaimana supaya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya beda. Ini kan waya ajil, kalau di sini waya ja'al. Ya ja'alat taubah. Wajah. Wa ja'alat taubah. Nah kalau itu kalau ini kayaknya lebih pas yu'ajil. Lebih nyambung. La swab aja. Wa yatrukal manahiyya, dan juga dia harus tafakkur bagaimana meninggalkan segala yang dilarang.
wa yasbura nafsuhu, dan supaya nafsinya dirinya juga sabar menghadapi segala permasalahan. Nanti sabar dibagi di depan itu dibagi kepada 3 gitu kan. Sabar maknanya di sini ada 3 kelas, 3 klasifikasi. Nanti akan kita bahas. Wala yattabi'asy syahwat an-nafsaniyah, dan tidak mengikuti syahwat yang egois, syahwat yang egois, nafsu syahwat. Fan nafsu sanamun, maka nafsu itu adalah berhala. Faman abidan nafsa, siapapun yang menyembah nafsu, fahuwa ya'budu sanama, maka sesungguhnya dia menyembah berhala. Kenapa? Karena mensekutukan Allah, berarti kan menjadikan Allah itu nomor 2, mengutamakan nafsunya maksudnya. Dan itu hakikatnya ke dalam segala konteks, ke dalam segala kondisi, ke dalam segala maudhu pasti akan masuk. Bisa kategori musyrik ya. Bisa kan musyrik. Dan syirkun yang begitu syirkun khafi. Urusannya nanti di akhirat maksudnya. Secara KTP masih muslim dia. Hah? Ini dengar suara. Oh iya. Khas ya suaranya ya. Sama sesuai. Belum Haji, kumpul. Haji, antum datang anak teater. Aduh. Wa man 'abida Allah bil ikhlas, dan siapa yang menyembah Allah dengan hati yang penuh keikhlasan, fa huwa allazi qahara nafsah, maka dialah orang yang bisa melumpuhkan nafsunya. Jadi kaidahnya ada 2 ustaz. Ikut nafsu, Anda sedang meninggalkan Allah. Ikut Allah, Anda sedang mengalahkan hawa nafsu. Dan dalam 2 hal ini Allah tidak akan pernah memunculkan 2 rasa takut dalam hati manusia. Kalau takut kepada Allah, maka mesti tidak ada yang ditakuti selain Allah. Ketika takutnya dialamatkan kepada selain Allah, maka mesti dalam hatimu tak ada takut kepada Allah. Karena la yaj'alullah khaufain fi qalbin wahid. Allah tidak akan pernah menciptakan 2 rasa dalam satu hati maksudnya. Pasti ada rasa takut itu satu, ya kan? Rasa cinta itu satu. Enggak ada rasa cinta saya banyak. Ke kamu juga banyak, ke kamu juga banyak, semua banyak. Pokoknya cintaku ibarat lautan tidak akan bertepi, kata contohnya. Itu bahasa gubahan saja. Itu bahasa pujangga air mata, ya kan? Itu bahasa untuk menyentuh batin dan kalbu yang sedang dia shoot untuk menerima cintanya gitu loh. Tapi kalau kepada Allah, ketika maksudnya Allah kita poligamikan dalam hati kita, Allah tidak akan pernah mau dipoligami. Maka dia akan pergi. Makanya pilihannya ada 2, aku atau dia. Ya kan? Kalau aku silahkan dia pergi. Kalau dia, maka aku tidak akan pernah ada di situ. Jadi itu Allah, itu prinsipnya. Makanya qulullahu ahad. Ini ahadu fi qalbik, wa ahadu fi af'alik, wa ahadu fi kalamik, wa ahadu fi qawlik, ya ahad fi kulli hal maksudnya. Itu qulullahu ahad. Ruwiyad riwayatkan anna Malik bin Dinar, bahwa Malik bin Dinar diriwayatkan, diceritakan bahwa Malik bin Dinar kana yamshi fi suqil Basrah. Suatu hari dia jalan-jalan di pasar Basrah. Fara'at tina, matanya pun terarah ke buah tin. Tin wa zaitun ya. Matanya terarah ke buah tin. Ini ada satu buku lain. Sama tapi bukunya. Fashtahahu, teringinlah hatinya, pengen makan buah tin gitu loh maksudnya. Pas dilihat duit, nggak ada duit, Pak Haji. Fakhala ana'lahu, dia tanggalkan sandalnya. Wa'tahu ilal baqqal, sandal pun diberikan kepada si tukang sayur, si tukang buah. Barter. Jadi kalau bakolah itu di sana, kalau di Arab Saudi, ya kan, itu biasanya sembako. Kalau toko sayur namanya khotrawat. Nah pemilik toko sayur Ustadz Syihabuddin Al-Baqqal namanya. Karena Baqqal itu adalah pemilik toko sayur atau pemilik toko buah. Haji Muhammad Syihabuddin Al-Baqqal. Masya Allah. Arab ngomong nah. Al-Cina. Jadi bagol. Bagol. Arab kan nggak bisa begitu. Iya nggak bisa dia. Arab yang Bagal. Wakal, setelah dia memberikan na'alnya tadi, maka dia pun ngomong kepada Baqqal, a'tidittina, berikan kepadaku buah tin. Fara'al Baqqalu an-na'la, ternyata yang dijadikan duit, si Baqqalnya pun melihat duitnya adalah sendal, kan gitu ya.
Waqal, si Baqqal menjawab, la yusawi syai'a. Ustaz, saya mau nanya dulu. Kalau begini bacanya terlalu pelan nggak? Santai. Terlalu pelan? Nah, cakep itu cakep. Iya itu dia makanya. Jadi per kata-kata saya juga agak sengaja karena lagi batuk. Jadi kalau nanti agak ngerocos juga kayak biasa, Nanti biasa kan sebenarnya malahan. nah enakan ya? Iya. Di Al-Um juga. Gigi. Lama. Kan kita ngejar target kalau di Al-Um. Baru hadis segitu. Nggak cocok kalau Medan ngomong gini. Nggak cocok. Dia bilang lagi batuk, malah nggak cocok. Jadi, batuknya bilang nggak cocok baru Ya, doa. lagi provokator. Provokator itu. Oh gini ini harus cepat nikahkan nih makanya nih. Ntar bahasa orangnya jadi korban hati gara-gara dia. Gitu. La yusawi syai'a. Sendalmu nggak seimbang dengan buah tinku gitu loh maksudnya. Famadha Malik, dengan rasa kecewa Malik bin Dinar pun meninggalkannya. Faqila lil Baqqal. Tiba-tiba ada yang ngomong kepada si Baqqal. Setelah perginya Malik bin Dinar maksudnya ada yang ngomong nih sama si Baqqal ini, pemilik tokonya. Apa katanya? Alaysa ta'rifu man hadha? Emang kamu nggak kenal bapak yang tadi? Kan gitu loh maksudnya kan. Setelah Malik bin Dinar pergi, emang kamu nggak kenal dia gitu loh. Qala la, saya nggak kenal dia. Siapa juga dia? Gitu loh maksudnya kan. Siapa juga dia? Kil, dijawab si penanya tadi. Ya, Yang punya Haji Haris. Haji, malis. Udah ke bawah-bawah Haji. Udah duitnya udah kemarin ya. Kitabnya ke bawah-bawah. Qila, maka dijawab, emang siapa dia? Qil huwa Malik bin Dinar. Dia itu Malik bin Dinar loh, itu kan. Begitulah orang-orang hebat. Tidak ada pencitraan, ya kan? Dan mereka dikenal di langit, langit yang mengabarkan ke bumi supaya dia dikenal. Tapi ketika sampai di bumi dia akan kecil di hadapan orang, dan orang yang dekat kepada Allah yang majadzub itu akan gila di pandangan manusia gitu loh. Kalau belum gila namanya belum majadzub. Maka semakin berdampingan dengan Allah itu, semakin dekat dengan Allah, maka manusia atau orang yang dekat dengan Allah itu akan digolongkan gila di tengah manusia. Nanti ada kisah di bab ke-10 insyaallah. Kisah daripada Imam As-Sirri, gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Karena dia ngaji ini udah mau tamat. Ya. Mau tamat dia. Kemudian Fahamil al-Baqqal, setelah mendengar itu Malik bin Dinar, Fahamil al-Baqqal at-tawqa ala ra'si ghulamihi, dia pun memberikan satu kardus buah. Toboko itu sebenarnya kayak mutobak, apa namanya, satu tempat, satu slop, satu nampan. Satu nampan buah ke atas kepala pembantunya atau anaknya yang kerja di situ. Wildan, bidadari syurga. Ghilman, pemuda syurga, gitu lah. Jadi kalau wildan mukhalladun, ya kan, masya Allah, Pak Kiai fadhol. Ini wali. Pemuda syurga. Ghilman anak muda syurga. Assalamualaikum warahmatullahi Wa qala lahu, setelah diletakkan tabqan at-tin yakni fi ra'si ghulamih tadi, maka si Baqqal ini mengatakan kepada si gulam, in qabila hadza minka fa anta hurrun. Kalau dia mau terima buah ini sebagai apa namanya, permintaan maafku gitu ya, kau ku merdekakan. Jaminannya kemerdekaan nih, berarti hamba kan, gulamnya ini hamba ya. Jika dia menerima ini maka kamu merdeka. Fa'adal gulam khalfa Malik, maka si gulam pun, si hamba pun membuntutinya dari belakang Malik bin Dinar. Setelah pergi dibuntutin lagi ke belakang, dicariin. Wa qala lahu, setelah ketemu dia berkata, aqbil hadza minni, tolong terima ini dariku, tolong terima ini dariku. Fa'aba, Malik bin Dinar enggan untuk menerimanya. Faqal aqbil fa inna fihi tahriri, tolonglah kau terima karena di sini ada kemerdekaanku, di sini ada kebebasanku. Yang jadi kemerdekaan yang punya toko buah. Iya,
Kan dia majikannya ceritanya. Betul haji gitu kalau lama. Cakep. Faqala Malik bin Dinar. Maka berkata Malik bin Dinar setelah mengatakan di sini ada kemerdekaan saya gitu. In kana fihi tahriruka. Kalau kamu di sini kemerdekaannya, fa fihi ta'dzibi. Azabku juga ada di sini. Anta tahrir wa ana ta'dzib. Nggak mungkin dong. Saya tukar tahrirmu dengan ta'dzibku gitu loh maksudnya. Fa'alaha alaihi al-ghulam. Maka si gulam itu pun alaha, merasa kecewa, agak mundur gitu loh. Mulai merasa khawatir nggak bakal diterima gitu. Dia nyari majikannya, mau dimerdekakan. Tahriri. Faqala Malik. Tadibi. Si Malik pun berkata kepada si gulam, halaftu. Atau boleh dibaca haliftu. Ada dua qaul tuh kalau cara baca halaftu ya. Alla abi'a ad-din bid-din. Masya Allah. Aku berjanji, aku bersumpah, saya tidak akan pernah menjual agamaku demi buah tin. Wala akula. Ya, illa yaumaddin. Dan saya tidak akan pernah makan tin kecuali yaumaddin, setelah hari kiamat maksudnya. Syuh, ya kan? Itu untuk bicara buah tin doang sampai dia nggak mau jual agamanya, padahal udah diantarkan sama si gulamnya gitu loh. Ya namanya juga judulnya as-sabar, ar-riyadhah. Itu bagian daripada riyadhah, maksudnya latihan diri. Dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu sufi, dalam para sufi namanya riyadhatun nafsi. Melatih diri untuk jauh dari semuanya maksudnya gitu loh. Halaftu alla abihad din bitin. Aku bersumpah tidak akan pernah menjual agamaku di buah tin. Wala akula, ya kan? Wala akula at-tin illa biyaumiddin. Dan aku tidak akan pernah makan tin kecuali setelah hari kiamat. Dahsyat ya. Wa hukiya anna ibn Dinar, ini masih dia juga nih. Dihikayatkan juga anaknya Dinar, Malik bin Dinar juga ya, berarti suka Malik bin Dinar juga. Maradha, sedang sakit. Kenapa bahasanya fi'il madi tapi maknanya adalah sedang? Karena sakitnya udah lama nih ceritanya. Maradhuhu alladzi mata fihi. Kan jelas ya. Penyakitnya itulah yang menjadi asbab kematiannya. Makanya sakitnya udah lama gitu kan. Makanya kalimatnya fi'il madi. Fashtaha qadhan minal asal wal laban. Karena sedang sakit, dia pengen banget minum secangkir madu dan susu gitu maksudnya. Ya. Atau bukan untuk diminum, untuk apa? Liyafrida fihi raghaifan har. Supaya roti yang masih hangat bisa dicelupin ke situ. Yathrid namanya, yathrid gitu ya. Yathrid. Dia pengen tuh punya susu, maksudnya satu qadah, satu cangkir. Pengen punya madu satu cangkir supaya kalau ada roti panas itu enak banget tuh dicelupin, dicocol gitu ya. Iya kayak orang kok rokok sih. Mancing aja ya Pak Jabudin ya. Mancing ya. Ntar aja Pak. Tamu-tamu udah merokok deh. Udah berhenti lagi? Udah berhenti lagi? Udah. Wis. Kemarin doang. Berarti nggak istiqomah. Ngurangin. Famadal khadimu. Khadimnya pun lewat, pembantunya lewat. Wa hamilahu ilaih, dan dia pun memberikan apa yang diinginkan si yang sedang sakit ini. Nanti ala asal wal laban, ya kan? Liyathida aragifan harran alaihi, kan gitu ya. Dia memberikan madu dan susu supaya apa? Mencocol ya, cocol ya. Ya, mencocol roti lah maksudnya. Dikasih sama khadimnya, pembantunya. Fa akhadhahu Malikun bin Dinar.
Malik bin Dinar pun mengambilnya setelah dikasih pembantu ini. Wa nadhara fihi sa'atan. Tapi dia melihat, memperhatikan sampai beberapa waktu atau 1 saat, 1 jam gitu loh. Itu kalau saat itu bahasa perkiraan Pak Haji. Jadi di atas lahzah itu, di atas sebentar itu namanya sa'atan gitu loh. Jadi kalau ada istilah sa'atan itu kan artinya jam ya. Jadi itu udah di atas lahzat. Lahzat itu sesaat dia memperhatikan. Kalau ini lama dia melihat. Bahasanya pasti sa'atan gitu loh. Nah, pasti sa'atan. Itu pemakaian isti'mal al-lughatul arabiyyah. Wa qal, setelah dia memperhatikan sesaat, Malik bin Dinar pun berkata, ya nafsu, wahai nafsu, qad sabirtu 30 sanatan. Aku telah sabar kepadamu selama 30 tahun. Nah, kalau coba gini cara bacanya, insya Allah kisahnya langsung hafal Ustaz. Kalau cepat-cepat kan nggak bisa dihafal. Memang nalana seperti itu. Iya, otak udah mulai dol, udah capek. Wa qad baqiya min umrik sa'atan. Sementara umurmu hai nafsu tinggal 1 saat saja. Ya nafsu qad sabirtu 30 sanatan wa qad baqiya min umrik sa'atan, kan gitu bahasanya ya. Kayak syair ya. Aku telah sabar selama 30 tahun dan umurmu tinggal dikit. Waramal qadha min yadayhi, lalu dia pun mencampakkan cangkir berisi madu atau susu tadi dari tangannya, dicampakkan. Wasabbara nafsahu, dan dia pun mengalahkan nafsunya dengan sabar, dikalahkan sama dia. Wa mata, sampai ia mati, tidak jadi minum madu dan susu sampai mati. Wa hakadha ahwalul anbiya wal auliya. Bahasa pesan Imam Ghazali ini, kalau ente mau jadi aulia Allah ya begitu. Kan begitu kan? Beginilah keadaan atau beginilah sifat karakter para nabi-nabi dan para aulia Allah. Was-sadiqin, dan para orang-orang sadiqin. Wal asyiqin, dan para perindu-perindu kepada Allah. Was-zahidin, dan orang yang zuhud atau orang-orang yang zuhud. Qala Sulaiman bin Daud alaihi salam, berkata Sayyidina Nabi kita Sulaiman bin Daud alaihi salam, innal qahira li nafsihi ashaddu mimman yaftahul madinata wahdahu. Ini bahasanya indah. Ini Nabi Sulaiman yang ngomong ya. Biasanya kalau raja yang ngomong diperhitungkan di kalimatnya. Innal qahir li nafsihi ashaddu mimman yaftahul madinata wahdahu. Sesungguhnya orang yang mampu melumpuhkan dirinya, dia lebih kuat daripada orang yang menaklukkan satu kota, satu negara sendirian. Itu kan? Yang mampu mengalahkan diri itu lebih kuat daripada si penakluk satu kota sendirian. Berapa musuh nih? Kalau kita mau menaklukkan kota, anggaplah satu kota Casablanca contoh, musuhnya ada 100.000 orang. Satu orang nih yang mengalahkan. Itu hebat kan? Hebat. Tapi kata Sulaiman bilang, al-qahir li nafsi asyaddu minhu. Yang mampu mengalahkan diri lebih hebat daripada yang itu gitu loh. Wa qala Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhahu, berkata Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radu anhu, ma ana wa nafsi illa kara'i ghanama. Aku, harusnya kan diartikan tidaklah aku dan nafsuku, akan susah begitu. Kita ambil makna natijahnya. Aku dan nafsuku bagai si penggembala kambing, gitu loh maksudnya. Jadi tidaknya kita buang. Saya dan nafsuku itu bagai si penggembala dengan kambing, kayak gitu maksudnya. Kullama dhammaha min janibin, setiap kali dia mengumpulkan dari satu jihad, satu arah maksudnya. Kalau orang balik kambing kan bawa tongkat, Bang Hakim kan, nih mau masuk kandang nih kan, gini nih, jangan keluar dari barisan kayak gitu kan. Dari sini yang ini keluar gitu loh, gini lagi yang dari sini keluar lagi. Begitulah main nafsu itu maksudnya gitu loh. Ini maksudnya. Kullama dhammaha min janibin,
Setiap dikumpulkan dari satu janib, dari satu sudut gitu, langsung jadi satu arah gitu kan. Intasyarat min janibin akhar, coba. Dari yang lain berantakan lagi, keluar lagi tuh kambing yang ini gitu loh maksudnya. Kumpul dari sini, hah? Susah diatur. Susah diatur gitu. Susah kayak ngatur kambing kayak gitu kan biasanya gitu kan. Yang ini diajak, yang ini malah hilang. Ini ditangkap, yang ini lagi pergi. Begitulah. Kita tanyakan kepada Bang. Ini saudagar jelas itu. Sepakat insyaallah. Kita kira sapi itu, Pak. Itu bosnya itu. Bosnya itu. Man amata nafsahu. Siapa yang mampu mengalahkan nafsunya, mematikan nafsunya. Mematikan artinya mengalahkan ya. Karena nafsu nggak mungkin dia mati. Sampai dia potensi seumur hidup selama kita masih ada. Yulaffu fi kafanir rahmah. Siapa yang mampu mematikan atau membunuh nafsunya, maka dia berarti mampu membungkus nafsunya dalam kafan kasih sayang. Jadi dibungkus sama kafan kasih sayang. Rahmat Allah pasti dia terima, maksudnya gitu loh. Siapa yang mampu membunuh nafsunya, maka artinya nafsunya akan dibungkus dengan kain kafan kasih sayang. Wa yudfan fi ardil karamah, dan dimakamkan pada negeri yang penuh kemuliaan. Tanah wakaf karamah namanya gitu loh, negeri kemuliaan. Wa man amata qalbahu, sebaliknya siapa yang membunuh hatinya, mengalahkan hati dibanding hawa nafsu dimenangkan gitu maksudnya. Yamutu fi kufril la'nah, maka dia mati dalam kekafiran laknat. Situ apa? Nah, yang benar ganti Pak Haji, fi kafni harusnya, kafan. Yang benar, tapi la ala swab. Di situ kafri kan? Kapri. Ya harusnya bagusan kafni. Karena mutabaqah kepada kalimat yang sebelumnya. Kafnir rahmah, kafnil la'nah gitu loh. Memang kalau cetakan kalimat bagusan ini, Ustaz Munir. Cetakan ininya bagusan kita. Jadi kita sama-sama pemenang sebenarnya. Dengan jihad yang berbeda gitu. Kalau muridnya 2, saya juara 1, Pak Ustaz Munir juara 2. Kalau saya juara 2, juara 1. Muridnya cuma 2. Hadiahnya di mana minta? Ya. Ke Allah SWT. Oke, Hamdan. Oi. Oke. Waman amata qalbahu, sebaliknya siapa yang mematikan atau mengalahkan hatinya. Hatinya itu dikalahkan daripada hawa nafsu, nafsunya dimenangkan. Yamut fi kafdil la'nah, maka dia berarti membungkusnya dengan kafan laknat, mematikannya dalam kafan laknat, kain kafan laknat. Wa yudfan fi ardil uqubah, dan artinya dikuburlah di negeri yang penuh dengan siksa. Ini bahasa Imam Al-Ghazali harus kita ikutin. Gampang-gampang susah karena tadi. Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala, berkata Yahya bin Mu'adz, salah satu sufi Ar-Razi rahimahullahu taala, jahid nafsak bit ta'ah war riyadhah. Bersungguh-sungguhlah terhadap dirimu dengan melakukan taat dan riyadhah. Melakukan taat dan riyadhah. Riyadhah itu latihan untuk mengamalkan tasawuf. Riyadhah. Farriyadatu hajarul manam. Maka orang riyadhah itu atau riyadhah itu adalah meninggalkan tidur. Hijrah daripada tempat tidur kan maksudnya. Hijrul manam ya kan? Hijrah daripada tempat tidur. Kemudian waqillatul kalam, ini latihannya. Sedikitkan ngomong. Wa hamlul adza, berani menerima konsekuensi rasa sakit. Minal anam, dari manusia. Wal qillah minat ta'am, dan jangan makan nasi uduk. Wal qillat ta'am, jangan makan nasi uduk. Bubur ayam enggak apa-apa. Kubuli gimana kubuli? Hah? Kubuli. Ajar. Sayang juga kalau nggak diajar. Jarang masalahnya. Itu riyadhah. Jadi orang kalau mau masuk dalam ilmu tasawuf itu, Pak Haji, yang pertama harus dilakukan adalah mensedikitkan tentunya tidur, ya kan? Kenapa? Karena wa minal lail fatahajjad bihi, kan ada ayatnya kan? Di sana ada maqamum mahmud, itu yang pertama. Yang kedua, pasti dia nggak mau main-main stand up comedy atau nonton stand up comedy. Ya ini apa tuh maksudnya? Dia pasti akan qillatul kalam, bukan kasratul kalam gitu ya.
akan mensedikitkan ngomong. Dia nggak bakal ngomong kecuali mala yu'nini, kecuali sesuatu yang bermanfaat kepada dia. Itu orang pasti sedang riyadhah maksudnya gitu loh. Kemudian dia pasti berani menerima cibiran dari manusia. Lihat aja tuh, hurut aja, fisabilillah aja, istrinya dibiarin, hamlul adza minal anam namanya. Itu orang riyadhah gitu loh. Wal qillah minat ta'am, dan kalau dikasih makan banyak dia pasti nggak mau. Kenapa? Karena dia takut kalau orang makan banyak efeknya banyak gitu loh. Perutnya terlalu kenyang, akhirnya tidur, penyakit ini segala macam. Itu orang yang sedang riyadhah dalam ilmu sufi dan ilmu tasawuf. Fayatawallad min qillatil manam, kalau dia sudah melakukan, ya kan? Pertama dia lakukan tadi qillatul manam, maka yang muncul yang lahir adalah apa yang lahir kalau dia sudah mensedikitkan makan dia? Saful iradat. Keinginannya akan terbunuh, akan suci keinginannya gitu loh. Dia akan bisa memegang remote kontrol hatinya, nafsunya. Udah nggak banyak keinginan dah gitu loh. Lihat aja kalau orang ngantuk, mana banyak keinginan kecuali tidur. Bahasanya kan begitu. Jadi bahasa analoginya kalau orang maksudnya udah dikit tidur, dalam riyadhah maksudnya keinginan dunia udah semakin sedikit. Enggak? Lapar perut kalau ngantuk, ntar aja dah tidur dulu. Bahasanya kan begitu. Namanya saful iradat namanya gitu. Keinginan terhadap dunia pasti akan semakin mengkerucut gitu, mengecil. Wa min qillatil kalam, kalau dia sedikit tadi mensedikitkan ngomong, maka yang akan muncul yatawallad minhu, maksudnya as-salamah minal afat, selamat daripada kebinasaan. Karena lisan itu dalam kitab Majalis Saniyah, Syekh Al-Bantani mengatakan, ihfaz lisanaka ayyuhal insan la yaldighannaka annahu thu'ban, serigala. Jaga lidah, ya kan? Karena lidah itu adalah serigala maksudnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia saat dia mampu menjaga lidahnya gitu loh. Maka salamatun minal afat idza kana fi qillatil kalam, kan begitu. Berat ya? Iyalah, apalagi tukang lobi, mana bisa? Tukang lobi umroh, haji, ya kan, jualan. Masa sedikit ngomong gitu loh. Kalau tidur dikit tapi makan banyak gimana dia? Makan nggak bisa berangin. Cepat kawin itu mah kalau gitu. Gembul, jatuh. Bahaya kalau nggak kawin. Makan dia nanya. Tidur dikit, makan banyak, ngapain aja? Dia nanya. Gembul. Aduh. Terus, Mangga. wa min ihtimalil adza, kalau dia mampu menerima konsekuensi cibiran daripada manusia tadi, maka yatawallad minhu, yang bakal muncul adalah al-bulughu ilal ghayat, dia akan sampai kepada puncak yang sebenarnya. Dia akan sampai kepada puncak. Kenapa? Dalam kalbu dia nggak perlu dia setiap ungkapannya nakabal kilab huwa marra, anjing menggonggong kafilah berlalu. Yani la yubah, dia nggak peduli yang gitu-gituan gitu loh. Ini yang dikatakan Luqmanul Hakim Baji, imshi fi tariqillah wa la tubal fa inna likulli syai'in muhibban mubghidha. Berjalanlah di jalan Allah kalau itu jalan Allah. Maka enggak usah lihat kiri kanan. Inna likulli syai'in muhibban. Dalam segala apapun ada yang cinta, ada yang benci. Udah. La tubal. Yaminan wa shimalan la tafakir syai'. Khalli ala khattin, ala khattil mustaqim. Ala tu. Lurus saja. Sampai insyaallah. Wa min qillatit ta'am, dan dari sedikitnya makan yatawallad, akan muncul pastinya mautus syahwat, syahwatnya akan mati. Imam Sibaweh Pak Haji, dia kan imamnya Nahu ya, muridnya Imam Khalil Al-Farahidi, pengarang, penyusun, perintis, penemu kitab ilmu arud wal qafi gitu ya, ilmu arud wal qafi. Dia meninggal, sampai sekarang belum kita temukan karyanya dan kitab-kitabnya. Disejarahkan oleh Qutrub yang menceritakan, Imam Qutrub salah satu muridnya gitu ya, ceritakan bahwa setiap kali malam diajak ma'anish tidur sama istrinya, dia sibuk dengan baca, zikir, akhirnya dibakar semua sama istrinya kitab-kitabnya. Itu makanya dia kitabnya nggak ada. Imam Sibaweh, coba siapa yang meragukan kehebatan dia? Sampai Imam Khalil nangis minta sama Allah karena keterkenalan dan kehebatan ilmu Sibaweh itu nyaris mengalahkan gurunya. Sama kayak Imam Al-Ghazali kan, yakni Imamul Haramain, ketika belajar Imam Ghazali kepada dia, maka dia langsung marang kitab Al-Wasit. Kalau baru belajar tuh sama Imamul Haramain, maka dikatakan Imamul Haramain kepada Imam Ghazali,
Ya Ghazali, dafantani qabla an amut, halla sabarta kan an tadfani ba'da amuttu atau ba'da al-maut. Kau menguburku sebelum aku mati. Kenapa nggak nunggu aku mati dulu baru dikubur maksudnya? Maksud dia, kamu itu terkenal lebih dahulu daripada saya. Coba deh setelah aku mati baru kamu terkenal gitu. Saking hebatnya Imam Al-Ghazali itu. Itu dalam Muqaddimah Fatawi Al-Ghazali ada tuh. Nah sama dengan Sibawi, makanya kitabnya nggak ada. Kenapa? Dibakar sama istrinya semua. Kenapa dibakar? Karena dia mematikan syahwatnya gitu loh maksudnya. Ini dia masanya. Kalau ini mah mematikan syahwat karena nggak ada. Karena nggak diizinin Bu ya, kalau ini mah karena nggak diizinin, ada sih ada koleksinya. Cuma belum diizinin sama anak. Saya bilang gampang kalau nggak diizinin sama anak, diam-diam aja kan anak bukan wali, ngapain? Ini terbalik ini. Orang takut isi, ini takut anak. Iya, dunia terbalik dia. Oke, li'anna fi kathratil akal, sebab kalau orang makannya banyak, maka yang terjadi qaswatul qalb, akan keras hatinya, wa dhihabu nurihi, cahayanya akan hilang. Al-hikmatu bil ju'i. Hikmah muncul saat Anda kelapar, saat Anda lapar. Saat kita lapar, hikmah akan muncul. Wasyaba' yab'adu min Allah, dan kenyang akan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sare. Yang sare. Betul. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru qulubakum bil ju'i. Nyalakan cahaya di hatimu dengan lapar. Puasa ya. Wajahidu anfusakum bil ju'i wal 'atash. Mujahadahlah terhadap dirimu dengan menahan lapar dan dahaga. Puasa. Wa adimu qar'aba bil jannah bil ju'i. Tetaplah ketuk pintu surga dengan laparmu. Tetaplah ketuk pintu surga dengan laparmu. Fa innal ajra fi dzalika, sebab pahala daripada yang demikian ka ajril mujahid fi sabilillah, sama dengan pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Wa innahu laysa min amalin ahabbu ila Allah ta'ala min ju'in wa 'atash, dan tidak ada amal yang paling Allah Ta'ala cintai kecuali ju' wal 'atash, lapar dan dahaga. Ngaji nanyain makan melulu. Makannya apa gitu? Nasi jinggo. Ada. Jauh sana serong. Walan yalija malakutus sama'i min mala'i batnihi man mala'a batnahu wa faqada halawatal ibadat. Dan malaikat tidak akan pernah masuk, malaikat langit lah maksudnya ya, kepada orang yang penuh perutnya, berarti kenyang perutnya, dan hilang, dan pastilah hilang halawat, rasa manis dalam ibadah gitu loh. Malaikat nggak ngedukung, ya rasa manisnya pasti hilang kan gitu maksudnya. Karena marketing ibadahnya kan malaikat sebenarnya kan. Kalau nggak dibungai sama dia, dikalahin hawa nafsunya ya kan, maka buram dan suram ke depan, ibadahnya nggak bakal kelihatan. Dia tidak, dia nggak masuk. Ya berarti kalau nggak masuk, rumah tak bertuan dong. Kalau rumah tak bertuan, ibaratnya rumah 3 hari maksudnya nggak bertuan, pasti akan menjadi tempat jin dan setan gitu loh. Nah hati juga demikian maksudnya. Maka caranya adalah laparkan perutmu gitu kan, supaya malaikat masuk ke dalamnya. Karena layali malakutus sama malaikat lagi tidak akan pernah masuk. Man mala'a batnahu, siapa yang mengenyangkan perutnya, wa faqada halawatul iman, dan akan hilanglah manisnya ibadah maksudnya. Ketika kita mengenyangkan perut, pasti itu. Puasa Daud ini ya. Nah, oh iya, Puasa Daud ini. kalau bisa kawin dulu lah baru puasa. Iya kayak handphone. Puasa nafsu. Handphone. Bujur. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bercerita tentang dia nih, tentang dirinya maksudnya. Masyabi'tu, saya tidak pernah kenyang. Mundu aslamtu, semenjak aku masuk Islam.
Saya tidak pernah kenyang semenjak aku masuk Islam. La ajidu halawata ibadat rabbi. Berarti di sini ini kan dalam hikmah ya. La ajidu, sehingga aku dapatkan manisnya ibadah pada Tuhan. Bisa aja sih kita baca li lam li ta'lil atau lil hikmah. Iya. Kalau li kita baca li ajida gitu kan. Kalau la untuk mendapatkan. Kalau la kita baca berarti yakum maqamal jawab gitu kan. La ajidu gitu kan, pasti. Dengan demikian pasti aku dapatkan halawahnya dalam ibadah. Milih aja Pak Haji, karena kalau nahu itu kita yang ngatur. Jangan mau diatur nahu gitu loh. Jadi kita yang ngatur nahu maksudnya. Al-Quran harus ngatur kita. Tapi kalau nahu ya kita yang ngatur. Namanya juga nahu. Wa ma rawaitu mundu aslamtu ishtiyaqan ila lika rabbi. Dan aku tidak pernah, apa tuh kalau lapar kan dahaga, kenyang. Kalau banyak minum apa? Hah? Kalau banyak minum, kalau banyak makan kan terlalu kenyang. Kalau terlalu banyak minum, serius, kalimat yang pas. Dan aku tidak kembung gitu aja deh. Aku tidak pernah kembung semenjak aku masuk Islam. Kenapa? Ishtiyaqan ila lika rabbi, karena aku merindukan pertemuan dengan Tuhanku. Ishtiyaqan, yani ashtaqillak, aku rindu kepadamu. Ishtiyaqan, karena alasan rindu untuk bertemu dengan Tuhanku. Apa kaitannya? Ini dia wajah syabahnya. Lianna fi kathratil akli qillatul ibadah. Karena dalam banyaknya makan itu akan berefek kepada sedikit ibadah. Lianna idza aktsara al-insanu al-akla, karena kalau manusia banyak makan, saqula badanuhu, badannya akan berat. Ini nyinggung perasaan juga. Nyinggung juga nih. Haji Dadangnya ketawa mana? Oh, maletik lain. Ayo. Oke, maletik awaknya gede dosana. Masya Allah. Beliin sepeda Pak Haji ya, biar kita ikut naik sepeda ya. Kemudian wa ghalabathu ainahu, matanya akan mengalahkan dia, ngantuk maksudnya. Wa fatarat a'dha'uh, organ tubuhnya akan gampang capek, malas aja bergerak. Fala yaji'u minhu syai', maka itu tidak akan melahirkan apa-apa. Wa ini jitahada, meskipun dia bersungguh ingin melakukannya, nggak mau. Dari dalam udah nolak gitu loh, udah lemes duluan. Illan naum, keinginannya hanyalah tidur. Fayakunu kal jifatil mulaqqah, maka dia seperti bangkai yang harus dicampakkan. Ya bahasa tasawuf Pak Haji, kita nggak usah tersinggung. Bahasa tasawuf ya kan. Nah, dunia aja katanya kan, kalau dunia jifatun faman talabu hakilabun ya kan. Dunia ini adalah bangkai, yang suka sama dunia, yang suka sama bangkai kan anjing kan. Terus nggak bisa kita nalar, ini bahasa tasawuf gitu loh. Kalau malamnya ibadah, siangnya tidur itu sama aja. Sholat. Eta pangedulan. Ya, ini balas dari banyak. Saya tahu dah. Cari cenah. Kan masalahnya ada yang begitu. Lain kalong. Kadzafi min hajil abidin. Begini dijelaskan dalam kitab Minhajul Abidin. An Luqmanil Hakim, daripada Luqman Al-Hakim, annahu qala libnih. Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya dalam kitab Minhajul Abidin ini. La takthurin naum wal akal. Jangan pernah banyakkan tidur dan makan. Ini Luqman Hakim yang ngomong. Luqman Hakim ya kan. Karena kalau Al-Quran bicara seorang anak soleh, lihatlah Ismail. Fadl Habibi. Fa inna man aktsara minhuma, karena siapa yang membanyakkan an-naum wal akal tadi maksudnya, jaa yaumul qiyamah muflisan, datang pada hari kiamat menjadi seorang muflis. Minal a'malis shalihati, daripada amal yang saleh.
Kadza fi maniyatil mufti. Begini dijelaskan dalam kitab Maniyah al-Mufti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tumitul qulub bi kathrati at-ta'ami wasyarab. Jangan matikan hatimu dengan membanyakkan makan dan minum. Fa innal qalba yamutu kaz-zar'i idza kathra 'alaihi al-ma'u. Karena hati akan mati seperti tumbuhan yang mati jika digenangi oleh air. Seperti tumbuhan yang pasti mati jika banjir, gitu maksudnya kan? Ya hati juga demikian, kalau kebanyakan makan maka hatinya akan mati gitu loh. Kaz-zar'i idza kathra 'alaihi al-ma'. Seperti tumbuhan yang pasti mati kalau dibanjiri ataupun digenangi oleh air. Walaqad syabbaha dzalika ba'dus salihin. Demikianlah menganalogikan sebagian orang-orang saleh. Bi annal ma'idata kal kidri. Jangan kal qadari ya. Kal kidri. Karena hati itu ibarat periuk. Ma'idah itu lambung ya. Perut besar penampung makanan ya. Karena lambung itu ibarat periuk. Tahtal qalbi, di bawah hati, tughli, yang memasak gitu loh maksudnya. Jadi hatinya di atasnya itu ada apa namanya? Di atasnya ada maidah itu tempatnya adalah di atas apa? Di atas hati gitu ya. Hati ini menghangatkannya, ya kan? Menghangatkan maksudnya. Nah, kalau seumpamanya dia terlalu banyak airnya kan akan melimpah. Akan jadi malas nih maksudnya. Hatinya akan kena kan maksudnya kan? Akan padam hatinya kan? Fa bi annal ma'idah kal kidr. Karena lambung itu adalah ibarat periuk. Tahtal qalbi tughli, di bawah hatinya yang memasak, ya kan? Maidahnya di atas. Kalau airnya kebanyakan bakal tumpah, maka hatinya akan tenggelam kan gitu kan? Akhirnya tidak ada keinginan untuk ibadah. Asyuk, kan? Wal bukhar, asapnya yasilu ilaih, akan sampai kepada hati. Kan hatinya kan di bawah kan? Fa kathratul bukhar takduruhu wa tusawwiduhu. Maka banyaknya dukhon, asap yang banyak itu akan menggelapkan dan menghitamkan. Wa fi kathratil akal, demikianlah adanya kalau orang banyak makan. Qillatul fahmi wal ilm, akan sedikit kefahaman dan keilmuan. Fa innal batnah tudhibul fatnah, karena perut yang kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Fa innal batnah tudhibul fatnah, karena perut yang kenyang akan menghilangkan kecerdasan. Kecuali qaulnya Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Kalau beliau bilang, kalau saya bisa cari ilmu kalau perut dalam keadaan kenyang. Jadi thariqah saya bukan thariqah lapar, kata beliau. Abuya Sayyid Muhammad. Beliau thariqahnya semakin banyak beliau makan, semakin banyak hafal kitab. Karena beliau sudah ditakdirkan jadi aulia Allah, jadi allamah, ya kan? Abuya Sayyid Muhammad, cucunya Rasulullah, ya kan? Yang ada foto, tahu lah yang ada fotonya itu ya. Jadi kalau dikatanya thariqahnya thariqah makan. Nah, jadi kalau kita kesana ngaji, Kalau kita mau ikut taklid kepada Abuya itu. Iya. Ada ya. Tinggal milih. milih tadi orang Tinggal milih. Ntar masyita ya kan? betul. Ikhtar masyita lamma kana fikal mukhtar. Silahkan memilih selama ada pilihan itu maksudnya, ya kan? Karena life is the multiple choice. Hidup ini adalah Sebentar Stan, batasan banyak makan itu seperti apa? Apa yang pagi, kan kita pagi, siang, sore. Apa ngagayam terus gitu? Pasti batasannya itu kan masing-masing. Masing-masingnya maksudnya hududnya kan ada. Kenyang itu bagus, kalau kenyang nggak bagus gitu loh. Dan setiap perut itu kan beda-beda maksudnya kadar isinya gitu ya. Ada orang kalau dia kenyang itu maksudnya jadi malas semua. Ada kalau dia makan nambah 1 atau mungkin tambah cie lah gitu ya, biasa aja gitu loh maksudnya. Biasanya juga tambah 10 gitu loh. Jadi maksudnya kadar itu ketika kenyangnya sudah mengganggu kepada dia. Kalau belum ganggu, ya nggak masalah. Kita kan bicara tentang potensinya ibadahnya kan. Potensi ibadahnya terganggu nggak gitu kan? Ya, kalaupun tidak muntah, ada orang yang lambungnya kecil. Memang dia nggak hobi dia makan banyak gitu loh. Sekali dia makan banyak, rusak ibadah dia. Padahal yang dia makan ini sebenarnya dikit untuk orang lain. Kadar dia adalah kadar dia. Jadi antum a'lam bi umuri dunyakum.
Setiap manusia lebih tahu Tapi dia tentang. jangan usil kalau orang makan banyak. Jangan Masing-masing usil. lah. Mungkin dia makan sekali seminggu doang, Pak. Iya. Nyimpan dulu gitu kan, seminggu nggak makan-makan lagi udah gitu. Kayak onta. Sorai. Tahu aja. Tahu aja jual hewan kurban, onta gitu kan. Kayak onta. Iya makanan dagingnya be aku sapi. Kalau tiga. Ayam. Udah sambung-sambungkan kayak gini.